Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya mau menceritakan tentang pengalaman saya dalam berzikir nafas, Bang Andi. Bang Andi kan menceritakan kan tentang level-level zikir nafas, terus pengalaman sensasi-sensasi dalam berzikir nafas. Pada diri saya ini Bang Andi, apa ya, pengalamannya tentang kehidupan sehari-hari Bang Andi, bukan dalam berzikir nafas ya Bang Andi. Contohnya begini Bang Andi, di saat saya mengantarkan istri saya ke pasar, saya itu seperti apa ya, dipahamkan gitu, seperti oh ini yang namanya sadar Allah, yang seperti video-video Bang Andi bilang. Terus saya kan sering memakai headset Bang Andi, memakai headset tuh sering lihat ya kan video-video Bang Andi. Nah terus tiba-tiba seperti ada perintah gitu Bang Andi, seperti ini, kurang lebih seperti ini Bang Andi, lepas headset kamu, seperti begitu Bang Andi, disuruh lepas. Udah, coba kamu belajar merasakan sadar Allah gitu, coba kamu pahamin ya kan, seperti ada perintah seperti itu Bang Andi. Coba belajar lebih fokus ya, seperti itu Bang Andi. Nah besok-besoknya itu ketika saya sedang bekerja itu Bang Andi, saya mengucap dalam hati itu seperti ini Bang, ya Allah, bimbinglah hambamu untuk melihat bahwa engkau itu benar-benar maha meliputi, bahwa engkau itu benar ada di mana-mana ya. Nah seketika itu Bang Andi, saya tiba-tiba melihat melihat mobil lewat, motor lewat itu Bang Andi, seolah-olah saya melihat Allah Bang Andi. Di situ saya bergetar, merinding. Cuman merindingnya itu bukan merinding takut Bang Andi, merinding penuh apa ya, bergetar badan itu Bang Andi, sampai nggak kerasa nangis Bang Andi. Di situ saya seperti oh ini yang namanya penyaksian diri melihat Allah atau gimana gitu Bang Andi. Saya seperti dipahamkan begitu Bang Andi. Nah terus ketika saya benar-benar butuh, Bang Andi kan waktu itu kan telepon saya, memberitahu saya ada Pak Hamidi yang lewat Bang Andi itu, istilahnya ya adalah niat untuk membantu saya. Nah di situ saya itu seperti diajarkan kurang lebih seperti ini, kamu senang kan tuh, di saat kamu susah ada yang nolongin kamu senang kan, makanya kamu harus bantu orang lain. Rasanya sama seperti di saat kamu susah itu pasti rasanya senang, kurang lebih seperti itu. Senang kan dibantu orang lain, makanya kamu bantu orang lain, rasanya sama senangnya kayak kamu orang lain itu, gitu Bang Andi. Kurang lebih saya seperti diajarkan seperti itu Bang Andi. Nah terus juga dalam sehari-harinya juga di dalam rumah itu, dalam keluarga saya itu ya, kalau flashback yang sudah-sudah itu ya, dulu saya itu temperamental Bang Andi, sering marah sama istri, sama anak, sama adik-adik ipar saya. Cuman sekarang alhamdulillah emosi itu terkontrol, dan saya sadari itu ya Allah menghadirkan mereka ya untuk saya belajar mengendalikan emosi saya. Apalagi anak saya super rewelnya minta ampun. Itu kalau dulu itu wah udah langsung saya marah saya. Cuman sekarang ya
remeh ya udah biasa aja. Alhamdulillah sekarang nggak seperti dulu gitu Bang Adi. Nah yang saya tanyakan itu seperti ini Bang Adi. Eh, apakah benar itu ibaratkan bisikan itu perintah dari Allah atau dari setan gitu Bang Andi? Karena saya takut Bang Andi. Iya, saya takutnya seperti ini. Takut saya berpikir itu perintah dari Allah, takutnya nyatanya dari setan. Makanya takut terlalu jauh nggak cerita ke Bang Andi, takutnya saya salah jalan. Makanya saya tanya Bang Andi. Nah yang kedua itu ini Bang Andi, apa ya, pengalaman saya dalam zikir napas itu nggak ada gitu sensasi-sensasi. Cuman saya itu ada daya selalu memejamkan mata, benar-benar terpejam, sakit di mata Bang, terpejam, terlalu terpejam mata itu, terlalu terpejam gimana sih rasanya, seperti terlalu terpejam gitu Bang Andi lah. Seperti itu Bang Andi. Nah yang ketiga ini Bang Andi kan menjelaskan tentang level-level napas. Cuman ya saya nggak tahu posisi ada di mana gitu Bang Andi. Itu aja sih Bang Andi, 3 pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan. Itu aja Bang Andi. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf Bang Andi. Bila ada kopi pahitnya, bolehlah Bang Andi kopi pahitnya. Sekian dari saya Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Bang Adi Suhardi sudah bisa berinteraksi dengan Allah, sudah bisa menyaksikan Allah, sudah bisa melihat Allah di sebalik segala sesuatu, yaitu patut kita syukuri ya. Jadi kalau ditanya sekalian Bang Andi kopi pahitnya, ya ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Banyak nanti yang nggak tahan kalau dikasih kopi pahit terus. Jadi alhamdulillah mengenai perjalanannya saat ini ya nggak usah dicari-cari. Level berapa Bang saya di zikir nafas, ya nggak usah dicari-cari. Intinya dalam kehidupan, ketika kita bisa melihat Allah di segala makhluknya, melihat Allah dalam segala gerak-gerik hidup, melihat Allah di sebalik segala sesuatu, yaitulah hakikatnya berisan ya. Jadi kalau sudah berisan itu akan ada interaksi dua arah, seperti Bang Adi tadi bilang. Kayak ada yang ngomong Bang, saya dinasehati Bang, saya dimarahi Bang, macem-macem. Nah, cuman kan awal-awal memang kita bingung, ini betul Allah kah yang ngomong atau dari setan kah? Nah, jadi kita harus melihat yang diomongin itu baik atau buruk, gitu aja. Tidak mungkin Allah nyuruh yang jelek, yang buruk, yang melanggar syariat, ya kan? Kalau kita dinasihati, kita dimarahi, kita ditegur agar menjadi lebih baik, ya sejatinya Allah. Ya. Jadi kita belajar terus membaca. Pada diri kita itu ada nasihat, ada penasehat. Orang yang sering berzikir kepada Allah, pada dirinya itu ada penasehat batin. Ya, penasehat batinnya ya Allah sendiri. Ya. Lalu mengenai zikir napas Bang, kenapa Bang ketika zikir napas mata saya itu kayak terpejam sangat kencang atau seperti lengket, ya kan? Meremnya itu sangat kuat, yaitu tandanya tarikan jiwa. Jadi bagi teman-teman dalam mengamalkan zikir napas itu matanya itu terpejam sangat rapat seperti lengket, ya kan? Itu tarikan jiwa, tandanya kita mulai masuk pada kesadaran jiwa. Jadi jangan takut.
ikuti aja, itu kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam. Ya. Lalu mengenai kehidupan, wajar kalau kita itu sudah bisa berinteraksi seperti itu, ya kita akan lebih hati-hati dalam bersikap, ya. Anak rewel, kita mau marah, nah di hati kita itu kayak ada perintah sabar. Allah lah yang sedang mengujimu melalui anakmu, ya kan? Istri ngomel, sabar kata Allah. Allah lah yang mengujimu melalui istrimu. Jadi tembus, kita nggak lihat makhluk lagi. Begitu juga dalam kehidupan, ketika kita istilahnya disenggol orang, ya, dibuat hati kita tersinggung oleh orang lain, kita nggak cepat marah. Kita akan menyaksikan Allah, ya kan? Nah makanya ketika kita mengamalkan zikir nafas, di situ dibanting habis-habisan. Sejatinya Allah sedang mengajarkan rasa belas kasih, ya. Jadi teman-teman, saudaraku, sahabatku, ketika sudah mulai mengamalkan zikir nafas, kering dompetnya, seret rezekinya, bahkan semua yang kita miliki diambil oleh Allah. Yaitu yang pertama apa? Agar rasa cinta kita melekat di hati kita itu lepas. Oh, kok cinta harta ya? Harta Allah ambil. Apa yang paling kita cintai itu Allah ambil, ya kan? Agar kita bergantungnya hanya pada Allah, bukan lagi pada makhluk, ya. Yang kedua, pelajaran yang utama adalah biar kita itu punya belas kasih kepada sesama, ya. Sengaja dibuat kita susah biar kita ngerti jadi orang susah, biar kita nggak sombong, ya kan? Makanya banyak para pengamal zikir nafas itu rasa empatinya tuh kuat, rasa belas kasihnya itu kuat. Kalau dengar orang susah sedikit rasanya mau nolong aja, ya kan? Karena apa? Kita sudah pernah merasakan di posisi itu. Makanya hati kita paham. Aku paham dulu, aku juga pernah susah. Jadi ketika mendengar orang susah, ya kita ingat gitu masa lalu kita dulu kayak mana. Nah jadi ketika saat ini sedang diajarkan susah, sedang diajarkan kering, ya, sedang diajarkan dompetnya masuk angin, ya, itu proses sebenarnya. Nggak selamanya begitu. Kita harus yakin pelajaran hidup itu ya pahit memang, ya kan? Macam mana kita bisa punya belas kasih, kita punya toleran, kita punya rasa peka kepada sesama, kalau kita nggak pernah di posisi itu, ya nggak ngerti kita, ya kan? Rasanya lu gua itu bagi orang yang nggak pernah ngerasain. Nah tapi ketika kita pernah, aku pernah dulu susah sekali, aku pernah dulu nggak makan, aku pernah dulu rasanya ditolong orang itu luar biasa senangnya. Nah ketika kita diberikan Allah kemampuan, kelapangan, nah di situ harus ingat, ya, jangan susah aja ngadu, ya Allah susah nggak ada uang, ya Allah susah rezekiku sempit. Giliran dilapangkan oleh Allah besok lupa kita. Banyak orang kayak gitu. Jadi harus ingat kalau besok dilapangkan oleh Allah, ya Allah, kenapa hari ini lapang ya Allah? Ya Allah, kenapa rezeki hari ini banyak ya Allah? Ada jatah siapa di sini ya Allah? Ada hak siapa di sini ya Allah? Seharusnya begitu kita. Jangan dilapangkan rezeki kita, lompat-lompat kita senang luar biasa kita. Ya, itu tandanya ya masih duniawi. Coba belajar terus berinteraksi kepada Allah. Nanti kita dari segala hal bisa apa ya?
ada penasehat batin. Oh, si Fulan susah tuh, kau bantu dia. Tuh ada tuh bahasa-bahasa di hati kita, di kolbu kita, ya. Perintah-perintah di dalam diri itu kita paham. Siap ya Allah, aku bantu dia. Berapa yang harus aku bantu ya Allah? Dari hal segitu aja Allah tentukan loh, Allah jawab. Ketika kita bertanya, kasih sekian, nanti perang lagi tuh nafsu kita. Jangan, kebanyakan itu. Sekian aja katanya. Berantem tuh dalam diri kita. Tapi kita harus kenali nih, mana yang Allah ngomong, mana yang nafsu ngomong. Ya. Nah, awal-awal memang kita bingung nih, Allah kah, setan kah, nafsu kah, kita nggak tahu. Tapi lama-lama kita akan kenal, ya. Makanya kita harus kenali segala bisikan di hati itu. Dari hal begitu aja kadang dikasih tahu. Ya Allah, si Fulan itu kasihan ya Allah. Ya udah, bantu dia katanya kan. Kadang kita belum ngomong duluan tuh perintah turun. Bantu dia. Berapa yang harus aku keluarkan ya Allah? Berapa yang harus aku bantu ya Allah? Ya. Nanti dari hal yang kita keluarkan itu sesuai itu dengan yang dia butuhkan. Ya kan? Begitu kita bantu, kita tolong, di situ orang tersebut jadi tanda tanya gitu. Kok bisa pas ya? Padahal aku butuhnya sekian, kamu bantu sekian, pas sekali katanya. Itu tandanya ya sudah gerak Allah itu. Ya. Jadi kita harus membaca itu. Segala dorongan, bisikan, perintah di dalam diri, ya. Selagi itu baik ya Allah. Jangan kita ragu. Ketika berbuat kebaikan kita ragu, di situ ada setan berarti. Ya. Kita hendak berbuat kebaikan. Awalnya terdorong ya kan. Paham kita perintahnya. Begitu hendak melakukan kok jadi ragu. Ya berarti di situ campur tangan setan itu. Ya. Min syarri waswasil khannas, yang meniupkan rasa was-was pada hati manusia. Ya. Nah, ketika was-was itu ya harus kita lawan. Perintah pertama yang nomor 1 itu yang Allah. Perintah kedua yang membuat ragu-ragu yaitu setan. Nah, wilayah ini halus, banyak kita nggak bisa baca kadang. Ya kan? Di situ kita harus pahami. Jadi untuk Bang Adi ya jangan dicari-cari level berapa, saya sudah di mana, ya nggak penting itu zikir nafas. Ya, yang pentingnya adalah kesadaran dalam kehidupan. Bagaimana kita hidup penuh kesadaran kepada Allah. Aku mau begini, aku lihat Allah. Aku mau begitu, aku paham perintah Allah. Ya, diam dan gerak kita ada Allah. Itulah yang dikatakan zero. Itulah yang dikatakan hamba. Ya, abdinya Allah, pelayannya Allah, pesuruhnya Allah. Jika kita melakukan gerak-gerik hidup ini sesuai perintahnya, itulah hamba. Ya. Jadi belajar terus, berinteraksi terus kita. Apa Allah bilang, sesungguhnya aku maha mendengar ya. Apalagi sudah maha mendengar ya juga maha bicara, maha berkata-kata. Ya kan? Seperti sifatnya kalam, berkata-kata. Nah, tapi bisa nggak kita dengar nih, Allah bicara, Allah ngomong, Allah berkata-kata, paham nggak kita? Ya kalau belum aktif kesadaran kita ya nggak paham. Makanya di situ harus berinteraksi terus. Ya. Jadi macam Bang Adi harus banyak-banyak baca perintah, harus banyak-banyak berinteraksi dalam segala gerak-gerik hidup kita. Sebelum melakukan sesuatu, tanya dulu Allah. Ya Allah, aku mau begini. Ya Allah, aku mau begitu. Tanya dulu. Cocok enggak ya Allah? Pantas enggak aku lakukan ya Allah? Engkau ridho enggak ya Allah?
tanya dulu, jangan kita asal semau gue. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa berinteraksi dengan Allah, enak. Ya. Enak hidup ini, segala gerak-gerik hidup kita Allah. Aku ke sini ku pandang Allah, aku ke sana ku lihat Allah, aku ke sana lagi ku saksikan Allah. Ya. Jadi itu juga bisa dikatakan fana, ya. Itu juga maknanya fana. Mata zahir melihat makhluk, mata batin atau kesadaran jiwa kita melihat Allah. Ya. Jadi istiqomah terus. Wilayah ini juga jangan sampai kita merasa sudah sampai. DN juga harus dijalankan. Jangan sampai kita, aku nggak DN lagi bang, aku udah, yang penting udah sadar Allah, sudah bisa kulihat Allah di setiap makhluknya. Ya kalau kita nggak istiqomah DN-nya, ya itu kesadaran bisa melemah. DN itu sebagai pengecas daya itu. Ya. Jadi kalau nanti kita sudah mulai lapang, harus lebih peka pada orang sekitar. Ya. Gimana rasanya susah, gimana rasanya kita itu terjepit, gimana rasanya kita sempit. Nah, coba lapangkanlah orang lain. Orang lain lagi sempit, kita lapangkan. Orang lain lagi banyak beban, kita ringankan bebannya. Kalau kita paham perintah, ya itu sebagai apa? Rasa syukur kita. Terima kasih ya Allah, aku nggak sesempit seperti dulu. Aku tahu rasanya dulu susah, aku tahu rasanya dulu nggak ada apa-apa. Aku tahu dahulunya aku serba terbatas. Nah, ketika sekarang dilapangkan oleh Allah, harus lebih peka. Ya. Nah, sengaja tuh Allah buat kehidupan kita sempit biar kita paham rasanya jadi orang susah. Jadi suatu saat kita nggak susah lagi, nggak lupa diri, ya, nggak sombong. Kita juga lebih peka pada sesama, ya. Jadi istiqomah terus bang. Perjalanan masih jauh, jangan merasa sampai, ya. Nggak usah dicari-cari level berapa itu DN-nya. Istiqomah aja DN, anggap aja amalan harian. Lalu di kehidupan, ya baca perintahnya, baca kalamnya, baca Allah bicara itu seperti apa, Allah memberi perintah seperti apa. Berinteraksi terus kita. Ya. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami untuk saudaraku, sahabatku yang lain juga. Hakikatnya berisan itu ya paham perintah, bisa berinteraksi. Jadi bukan hanya sekedar aku menyaksikan Allah, melihat Allah, tapi nggak ngomong kita sama Allah. Ya, harus kita bicara, ajak bicara Allah itu. Jangan tunggu susah aja baru bicara. Ya Allah aku susah, ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku. Giliran senang nggak pernah kita ajak Allah bicara. Ya, wajarlah hidup kita dibuat susah terus kalau begitu. Jadi setiap gerak-gerik hidup ini awali dengan bismillah. Itulah hakikatnya bismillah. Ya. Bersama Allah, bertanya dulu kepada Allah, nunggu dulu perintah Allah. Aku kalau nggak ada perintah, nggak melangkah, aku nggak bergerak, aku tunggu dulu perintah dia, baru aku bergerak. Kalau orang sudah bisa seperti itu, enak lah. Hidupnya pasti enjoy. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Jadi kita istiqomah terus, latih DN-nya ya. Dan dalam kehidupan baca perintahnya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.